Pernahkah kalian saat melintasi jalan tol, melihat atau bahkan mampir ke sebuah rest area yang sekilas lebih mirip pabrik tua daripada tempat istirahat? Bangunannya besar, dindingnya tinggi, dan dipenuhi rangka besi yang tampak berat. Itu bukan kebetulan, karena sebelum dikenal sebagai rest area Banjaratma, tempat ini adalah pabrik gula Banjaratma, salah satu pabrik gula peninggalan kolonial Belanda yang pernah berjaya di wilayah Brebes. Ini aku dan ini ceritaku. Hey, let's go. Pabrik gula Banjaratma. Pabrik ini berdiri sejak awal abad ke-20. Saat gula menjadi komoditas utama Hindia Belanda. Di masa itu, Banjaratma bukan sekadar bangunan industri, melainkan pusat kehidupan. Ribuan buruh datang dan pergi setiap hari. Mesin-mesin besar bekerja tanpa henti. Siang dan malam nyaris tidak ada bedanya. Suara besi, uap panas, dan roda mesin menjadi napas utama tempat ini. Namun, seperti banyak pabrik gula tua lainnya, Banjaratma perlahan kehilangan perannya. Produksi berhenti, mesin dimatikan, dan bangunan besar ini akhirnya ditinggalkan bersama cerita-cerita yang tidak semuanya tercatat. Bertahun-tahun kemudian, saat jalur tol Trans Jawa dibangun, tempat ini dihidupkan kembali. Bukan sebagai pabrik, melainkan sebagai rest area. Tapi, pertanyaannya, apakah sebuah tempat yang pernah hidup begitu lama bisa benar-benar berubah hanya dengan mengganti fungsinya? Setelah peresmian dilakukan, rest area Banjaratma mulai didatangi banyak pengunjung. Di siang hari, tempat ini terlihat seperti rest area pada umumnya, ramai, terang, dan tidak ada yang aneh. Namun, suasana berubah ketika malam tiba. Di tengah jam operasional malam hari, terjadi sebuah kejadian yang kemudian banyak dibicarakan. Seseorang yang berada di area rest area tiba-tiba mengalami kondisi tidak wajar. Kesadarannya menurun, tubuhnya menegang, pandangannya kosong, mengarah ke bangunan lama bekas pabrik gula. Kejadian itu tidak berlangsung lama. Situasi berhasil dikendalikan. Namun, sejak malam itu, cerita tentang Banjaratma mulai berubah arah. Peristiwa tersebut kemudian dikaitkan dengan kisah-kisah lama yang telah beredar sebelumnya tentang sosok perempuan Belanda yang dikenal dengan nama Yolanda, dan tentang bayangan tentara Belanda berseragam kuno yang disebut-sebut masih berjaga di sekitar komplek pabrik gula. Sejak saat itu, Banjaratma tidak lagi hanya dikenal sebagai rest area bekas pabrik gula, melainkan sebagai tempat di mana sejarah dan cerita mistis berjalan berdampingan. Nama Yolanda disebut sebagai seorang noni Belanda yang pernah tinggal di kompleks perumahan karyawan pabrik gula Banjaratma pada masa kolonial. Konon, di tengah masa penuh ketegangan, terjadi amukan massa di kawasan tersebut. Dalam kekacauan itu, Yolanda disebut menjadi korban. Ia meninggal di area tempat tinggalnya sendiri. Karena itulah, dalam cerita yang beredar, Yolanda dipercaya menjadi arwah penasaran. Bukan untuk membalas, bukan untuk menakuti, melainkan karena kematiannya terjadi terlalu tiba-tiba. Sosoknya digambarkan sebagai perempuan Belanda. Berpakaian rapi, diam, tidak berbicara. Sering terlihat di area bangunan lama pabrik, bukan di bagian rest area yang baru. Selain Yolanda, sebagian orang juga mengaku merasakan kehadiran lain. Bayangan tentara Belanda berseragam kuno terlihat sekilas, atau hanya terasa lewat, aura yang berbeda saat melintas malam hari.
tidak jelas, tidak pernah lama. Sejak saat itu, Banjaratma tidak lagi hanya dikenal sebagai rest area bekas pabrik gula, melainkan tempat di mana sejarah panjang, ingatan masa lalu, dan cerita yang tidak tercatat berjalan berdampingan.